Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Fadil Mubarak. Oke, di video kali ini saya ingin mensosialisasikan pentingnya prokes 5M dan pentingnya vaksin. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dimana dengan nikmatnya kita bisa selalu beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu bisa mendapatkan hidayah agar bisa selalu menunaikan ibadah dan perintahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Fadil Mubarak, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini ingin mensosialisasikan prokes 5M dan pentingnya vaksin. Meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus corona atau COVID-19 ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M. Pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kalian disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik pakai sabun dan air mengalir. Ada waktu-waktu yang utama untuk mencuci tangan. Pertama, sebelum makan. Sebelum makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Karena tangan kita sebelum menyentuh makanan, kita tidak tahu sehabis apa tangan kita menyentuh apa. Apakah ada kuman-kuman yang menempel pada tangan kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencuci tangan sebelum makan. Kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh kuman atau virus, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan dengan kadar alkohol 60%. Dan berikut adalah tata cara mencuci tangan baik dan benar. Yang pertama, basahi kedua tangan kamu dari telapak tangan sampai pertengahan tangan dengan air bersih dan mengalir. Kedua, tuangkan sabun secukupnya. Ketiga, gosokkan punggung tangan dan kedua telapak tangan secara bergantian. Jangan lupa gosok juga jari tangan dan sela-sela jari sampai bersih. Lalu bersihkan juga bagian bawah kuku. Bersihkan kedua ibu jari dengan cara menggenggam dan memutar ibu jari secara bergantian. Keempat, gosok tangan selama 20 detik. Kelima, bilas tangan di bawah air bersih dan mengalir. Keenam, keringkan tangan dengan handuk bersih. Selanjutnya, setelah prokes ke-1 mencuci tangan ialah kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu,
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa selang waktu kebijakan WHO di atas WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik sehat maupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Contohnya di Amerika Serikat. Centers for Disease Control and Prevention atau disingkat CDC menghimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu, yaitu terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan penularan COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan atau sebagainya. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian. Terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, sebisa mungkin atau sebanyak mungkin. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Salah satu bentuk mengurangi mobilitas yang diterapkan Presiden RI. Salah satu bentuk mengurangi mobilitas yang diterapkan pemerintahan Republik Indonesia ialah PPKM. Dengan adanya PPKM, bukan berarti tidak bisa pergi untuk melaksanakan ibadah. Contohnya, pergi ke masjid. Karena singkatan PPKM diantaranya adalah perbanyak pergi ke masjid. Jadi, dengan adanya PPKM, kita tidak bisa pergi ke masjid. Dengan kita perbanyak ke masjid, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah akan mengangkat segera virus ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan
penyebaran virus corona. Jangan lupa perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat wabah ini dari dunia, terkhusus Indonesia. Jangan lupa PPKM, perbanyak pergi ke masjid. Pentingnya vaksin. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum menyetujui akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksinasi ini penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga mengetahui kondisi sosial dan ekonomi yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan virus. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kematian dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan timbulnya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Berikut di antara manfaat vaksinasi COVID-19 ialah 1. Membantu menciptakan herd immunity. Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus corona. Kedua, mencegah gejala COVID-19 tingkat berat. Bahwa vaksin COVID-19 bertujuan untuk melemahkan virus corona ini. Memang tidak membuat kita 100% kebal dari paparan virus berbahaya ini. Akan tetapi mengurangi dampak yang timbul jika terjadi penularan. Ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Fungsi vaksin bukan hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit atau menghentikan wabah yang sedang terjadi, tapi juga berguna untuk mengeliminasi penyakit jangka panjang. Keempat, untuk membentuk antibodi. Kelima, menurunkan angka kematian. Tentunya kita bersama tahu kalau saat ini banyak orang yang sembuh dari COVID-19, namun banyak juga yang tidak bisa. Nah, untuk mengurangi tingkat kematian yang terjadi saat ini, vaksin menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Demikian sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, tak ada pernah takut lah Papa. Cucu vaksin je. Sakit tu. Tak ada apa-apa. Macam kena gigit semut je. Yelah tu. Semut besar gajah kan? Dah besar panjang pun takut. Tengok tu Abah. Wah, hebatlah Tok Abah. Papa nak jaga keluarga kan? Lagi ramai orang vaksin, lagi cepat kita benda COVID-19. Aduh, yelah. Demi keluarga, kebenaran, rela divaksin. Oh, apa. Sabar Cik Di. Nak cucuk macam mana ni? Alah, cucuk macam ni je. Saya cuba ya. Oh, macam tu je. Tak sakit pun. Okey. Kebenaran dah ready. Dari dia apa? Dah cucuk dah tadi. Tengok kat bahu tu. Apa? Aduh, sakit! Aduh, walaupun kebenaran takut divaksin, tetapi kebenaran lagi takut COVID-19. Dapatkan vaksin, melindungi keluarga anda dari COVID-19.